teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Abdiro Aresto dengan NIM 152 111 713 021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang kegiatan identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang saya observasi. Pada kegiatan ini, saya menentukan 3 lokasi tempat kerja yang berbeda. Pada aktivitas pertama, di stasiun pengisian dan pengangkatan bulk LPG yang berada di daerah Tulangan. Pada aktivitas kedua, di bengkel motor yang di daerah Rungkut. Pada aktivitas ketiga, di lingkungan rumah dengan kegiatan pembersihan dan pembetulan kolam ikan. Selanjutnya, mari kita bahas pada aktivitas pertama terlebih dahulu. Pada aktivitas pertama, saya mengamati aktivitas pengisian dan pemindahan tabung LPG di SPBU Tulangan. Potensi bahaya yang pertama ada hazard mekanik, yaitu mesin filling pengisi tabung gas terdapat kerangka sisi yang tajam. Resikonya, mesin tersebut bisa saja melukai permukaan tangan para pekerja sehingga menyebabkan terluka, gores, dan luka sayat. Dan ada pengendalian risikonya. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan mesin tersebut agar tidak mengenai para pekerja. Namun hal ini tidak dilakukan karena kerangka mesin ini merupakan komponen yang penting. Lalu substitusi, mengganti mesin filling lebih modern lagi. Lalu ada modifikasi engineering, yaitu memberikan bantalan pada kerangka mesin tersebut agar tidak melukai tangan pekerja ketika tidak sengaja tangan pekerja mengenai permukaan kerangka mesin filling tersebut. Administrasi memberi arahan kepada pekerja untuk selalu berhati-hati ketika melakukan pekerjaannya karena alat yang digunakan selain berat juga ada sisi bagian yang licin. Selain itu juga memberi anjuran-anjuran keselamatan kerja kepada pekerja. Selanjutnya ada APD, memberikan sarung tangan kepada pekerja yang empuk agar terhindar dari luka gores. Lalu potensi bahaya atau hazard berikutnya ada tabung besi memiliki beban yang berat. Tabung tersebut juga memiliki sisi yang tajam di bagian footring atau bagian kaki tabung dan juga di handbar atau di bagian pegangannya. Lalu resikonya, pekerja bisa terluka ketika memindah gas karena terdapat sisi tajam di bagian footring dan handbar, dan juga bisa dapat menimpa ke kaki pekerja sehingga menyebabkan memar. Lalu upaya pengendalian risikonya, pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan tabung tersebut beserta footring dan handbarnya agar tidak digunakan pekerja. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena tabung beserta footring dan handbarnya adalah komponen yang paling penting. Substitusi tidak dapat dilakukan mengingat perusahaan produksi tabung. Modifikasi engineering menambah komponen bantalan yang berbahan karet lalu diaplikasikan di bagian sisi tajam tabung agar pekerja tidak lecet di bagian tajamnya saat melakukan aktivitas pemindahan gas. Namun ini bisa dilakukan jika pihak perusahaan setuju dalam melakukan penambahan ini. Lalu ada administrasi, melakukan safety talk atau sosialisasi kepada pekerja SPBE tentang bagaimana langkah awal, prosedur berkala, tata cara yang aman dan benar pada saat memulai aktivitas pekerjaan. Berikutnya juga ada APD, menggunakan sarung tangan agar pekerja merasa nyaman. Lalu ada berikutnya ada potensi bahaya hazard, yaitu tingginya lokasi tempat bekerja. Resikonya, pekerja bisa saja jatuh ke tanah sehingga dapat menimbulkan terkilir di bagian tangan maupun juga di kaki. Upaya pengendalian risikonya yaitu ada eliminasi, menyamakan lokasi bekerja dengan tanah, tapi tidak dilakukan karena butuh waktu pembongkaran dan juga merupakan sudah standar dari perusahaan. Lalu ada substitusi juga tidak dapat bisa dilakukan karena sudah menjadi standar perusahaan produksi LPG. Juga ada modifikasi engineering,
menambahkan jumlah tangga untuk naik turun agar memudahkan akses para pekerja SPBE dan rambu peringatan ketinggian. Berikutnya juga ada administrasi, memberikan rambu-rambu peringatan dan sosialisasi, pentingnya kehati-hatian dan juga fokus ketika bekerja selalu menggunakan tangga dan melihat arah jalan agar tidak jatuh. Berikutnya juga ada APD, menggunakan APD lengkap agar mencegah efek lebih lanjut ketika saat terjadi kejatuhan, yaitu APD-nya seperti coverall, sarung tangan, dan safety boots. Lalu hasil berikutnya ada fisika. Yang pertama ada suara bising yang dihasilkan dari mesin filling tersebut. Resikonya mengakibatkan gangguan pendengaran. Upaya pengendalian risikonya ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber kebisingan tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena mesin yang digunakan merupakan komponen yang paling penting di aktivitas tersebut. Lalu ada substitusi, mengganti mesin filling tersebut dengan mesin lebih modern. Lalu ada modifikasi engineering, memberikan peredam suara pada mesin tersebut. Namun tidak bisa dapat dilakukan karena belum ada peredam suara untuk mesin tersebut. Lalu ada administrasi, mengadakan sosialisasi peringatan bahwa indikasi mesin tersebut adalah penghasil suara bising, mengedukasi pekerja, dan memberikan masukan-masukan agar pekerja tidak terus-menerus menggunakan mesin yang menimbulkan kebisingan itu terus-menerus, namun harus juga ada jedanya. Lalu juga ada APD, memberikan pekerja alat penutup telinga seperti earplug atau earmuff. Potensi bahaya berikutnya ada getaran mesin filling ketika digunakan saat pengisian. Risikonya yaitu terkena kelainan pada peredaran darah dan saraf. Selain itu juga berisiko terkena dendinitis. Upaya pengendalian risikonya ada eliminasi sumber getaran tersebut dihilangkan, namun hal ini tidak bisa dilakukan karena mesin tersebut merupakan komponen yang paling penting. Substitusi, mengganti mesin tersebut menggunakan lebih mesin yang modern lagi. Modifikasi engineering, memasang bantalan berupa karet pegas pada mesin yang digunakan. Lalu administrasi, memberikan sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari getaran yang terus-menerus dan memberikan arahan agar pekerja tidak menggunakan alat tersebut terus-menerus dalam satu waktu, tapi juga harus ada jeda istirahatnya dan diberi arahan supaya melakukan peregangan di sela aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Lalu juga ada APD, pekerja diberi sarung tangan agar getaran yang dirasakan tidak terlalu parah dan pekerja juga akan merasa nyaman pada saat melakukan pekerjaan. Hazard berikutnya yaitu hazard biologi. Yang pertama yaitu semut yang ada di sekitaran mesin filling. Resikonya, jika digigit semut, rasa gatal juga akan timbul. Selain itu, juga timbul kemerahan setelah gigit semut dan dapat merusak kabel filling. Eliminasi, menghilangkan semut tersebut dengan cara menyemprot cairan pengusir semut seperti baygon. Substitusi, mengganti komponen mesin yang bau menyengat agar semut tidak menerus berada di sekitaran mesin filling. Berikutnya ada modifikasi engineering, memastikan lokasi bekerja berada di daerah yang tidak lembab atau memberikan minyak ataupun cairan yang membuat semut meninggalkan mesin filling tersebut. Administrasi, memberikan tanda ataupun memberitahu pada pekerja bahwa mesin filling tersebut terdapat banyak semut. Berikutnya juga ada APD, pekerja bisa menggunakan sepatu ataupun sarung tangan ketika bekerja. Hazard berikutnya ada hazard kimia, partikel gas yang berterbangan yang keluar dari pipa mesin filling. Gas yang dihasilkan menyebabkan gangguan pernapasan yang memungkinkan terjadinya asma dan kerusakan paru-paru. Selain itu juga menyebabkan rasa perih ketika mengenai langsung di permukaan mata. Berikutnya juga ada upaya pengendalian risikonya. Yang pertama ada eliminasi,
menghilangkan gas tersebut. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan karena gas adalah komponen yang penting. Substitusi mengganti pipa gas pengisian lebih modern agar pada saat pengisian tidak terjadi pengeluaran gas yang secara tiba-tiba. Modifikasi engineering menambahkan pelindung pada pipa agar tidak mengeluarkan gas dan tidak menyebabkan gas bertebangan. Lalu ada administrasi, memberikan sosialisasi tentang apa saja dampak yang ditimbulkan jika terpapar gas terlalu lama, dan memasang tulisan tentang bahaya yang ditimbulkan partikel gas yang berterbangan. Berikutnya ada APD. Pekerja bisa menggunakan masker dan juga kacamata agar mata tidak iritasi pada saat gas yang berterbangan mengenai ke permukaan mata. Hazard berikutnya yaitu hazard ergonomi. Yang pertama, pekerja melakukan pekerjaan yang berulang. Resikonya rasa tidak nyaman pada lengan karena gerakan yang berulang dan juga siku yang ditekuk pada saat mengangkat ataupun mengisi tabung. Upaya pengendalian risikonya yang pertama itu ada eliminasi, menghilangkan gerakan berulang yang dilakukan oleh pekerja. Berikutnya ada substitusi, mengganti mesin filling dengan alat yang lebih modern lagi dan juga menambahkan mesin bongkar muat otomatis agar mengurangi beban kerja yang dirasakan oleh para pekerja. Berikutnya ada modifikasi engineering. Pada pegangan LPG dapat diberikan bantalan ataupun ditambahkan bahan berdasar empuk agar nyaman ketika saat dipegang. Lalu ada administrasi, melakukan sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari gerakan berulang sekaligus memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan. Arahan yang dilakukan bisa berupa lamanya pekerja harus melakukan gerakan berulang tersebut agar tidak mengalami rasa tidak nyaman atau hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya. Selain itu juga dianjurkan melakukan peregangan. Untuk APD, pekerja melakukan pekerjaannya dengan menggunakan sarung tangan. Lalu potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya pekerja. Posisi yang bekerja yang membungkuk ketika bekerja dan juga bekerja berdiri dalam jangka waktu lama. Resikonya, posisi membungkuk seperti yang terlihat pada gambar dan terjadi dalam waktu terlalu lama membuat nyeri pada punggung, nyeri juga yang dirasakan kaki karena bekerja berdiri dalam waktu yang lama. Upaya pengendalian risikonya yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan kebiasaan membungkuk dan juga berdiri terlalu lama. Yang kedua ada substitusi, mengganti mesin filling tersebut dengan mesin yang filling yang bisa ditaruh meja kemudian disesuaikan tinggi dengan postur pekerja. Lalu ada modifikasi engineering, mengganti kerangka mesin filling tersebut sesuai dengan tinggi postur pekerja yang membuat pekerja tidak menunduk lagi ketika bekerja. Lalu ada administrasi, memberikan sosialisasi pada pekerja tentang bahayanya jika bekerja dengan postur tubuh yang tidak benar dan juga memberitahu tentang postur tubuh bekerja yang baik dan benar. Memasang rambu-rambu peringatan tentang postur yang tubuh dengan baik yang benar. Berikutnya juga ada APD, yaitu memberikan alat berupa sabuk, penyangga postur, tulang belakang, punggung bahu. Hasil berikutnya ada hasil psikologi. Kelelahan akibat beban kerja mengangkat berlebih. Resikonya rasa lelah dan letih akibat beban kerja yang berlebih menyebabkan heat stress dan menurunkan semangat bekerja. Upaya pengendalian risiko pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan beban kerja berlebih yang membuat pekerja merasa lelah dan letih. Substitusi, menginovasikan cara kerja yang dilakukan pekerja agar lebih efektif dan juga bisa mengurangi bahkan menghilangkan beban kerja yang berlebih. Lalu ada modifikasi engineering, mengubah lingkungan kerja menjadi lebih tertata dan juga merapikan LPG yang belum tertata rapi agar tidak berserakan sehingga membuat rasa nyaman. Dengan ini rasa lelah akan sedikit demi sedikit bisa hilang.
Administrasi memberikan prosedur bekerja kepada pekerja berupa durasi waktu yang digunakan sesuai standar, pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat, dan juga memberikan arahan kepada pekerja untuk istirahat sebentar ketika sudah dirasa letih. Dan berikutnya ada APD, memberikan APD lengkap seperti masker, sarung tangan, baju APD, coverall, sepatu boots. Aktivitas kedua, saya mengamati aktivitas perbaikan sepeda motor di bengkel. Hazard yang pertama ada hazard mekanik, yaitu terdapat piringan besi yang tajam memutar kencang. Resikonya, piringan besi ini bisa mengenai tangan pekerja dan akan menimbulkan darah ketika tangan pekerja tidak berhati-hati dan tidak sengaja menyentuh piringan tersebut, sehingga menyebabkan luka gores atau luka sayat. Upaya pengendalian risikonya ada eliminasi, yaitu menghilangkan piringan yang ada pada mesin motor tersebut. Namun tindakan ini tidak bisa dilakukan karena piringan motor adalah komponen yang paling penting. Lalu ada substitusi, yaitu tidak bisa dilakukan substitusi karena piringan merupakan komponen yang penting. Lalu ada modifikasi engineering, yaitu memberikan bantalan karet berupa bantalan piringan tersebut agar tidak melukai tangan pekerja ketika pekerja tidak sengaja mengenai permukaan piringan tersebut. Lalu ada administrasi, yaitu memberikan tanda berupa tulisan ataupun stiker bahwa piringan tersebut tajam dan juga memberikan sosialisasi dan arahan agar pekerja lebih bekerja dengan hati-hati. Berikutnya ada APD, yaitu APD yang bisa digunakan adalah berupa sarung tangan. Hazard berikutnya ada hazard fisika, yaitu suara bising yang dihasilkan oleh mesin motor. Resikonya dapat mengganggu pendengaran pekerja. Upaya pengendalian risikonya yaitu menghilangkan sumber dari kebisingan tersebut. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena sumber suara tersebut berasal dari mesin yang digunakan, juga mengingat mesin itu merupakan komponen yang penting. Lalu ada substitusi, yaitu mengganti mesin motor tersebut dengan mesin yang lebih modern. Lalu ada modifikasi engineering, yaitu memberikan peredam suara pada mesin tersebut. Namun itu tidak bisa dilakukan karena peredam suara untuk mesin tersebut belum ada. Administrasi melakukan sosialisasi terhadap para pekerja bengkel tentang pentingnya awareness terhadap suara bising dari mesin. Lalu ada APD, yaitu dapat menggunakan peralatan APD seperti earplug atau earmuff agar melindungi telinga dari suara bising tersebut. Lalu ada biologi, yaitu terdapat semut bersengat yang mengurumuni area sekitar lokasi pekerja. Resikonya ada gigitan semut dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan bisa menimbulkan rasa panas pada kulit pekerja. Upaya pengendalian resikonya yaitu menghilangkan semut merah tersebut dengan menghilangkan sarangnya dengan cara menyiramnya dengan air. Ini dapat dilakukan pada saat memang dirasa kondisi semut itu dapat mengganggu aktivitas pekerja. Substitusi, yaitu substitusi tidak bisa dapat dilakukan karena mengingat semut merupakan hewan alami yang berada di lingkungan kerja. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu memberikan tanda pada daerah semut berada agar tidak tersentuh oleh pekerja dan dapat mencegah terjadinya potensi pekerja digigit semut. Lalu ada administrasi, yaitu mensosialisasikan tentang keberadaan semut yang ada di lingkungan kerja yang dapat mengganggu pekerja dan selalu berhati-hati terhadap semut yang berkeliaran. Lalu ada APD, pekerja dapat menggunakan gloves agar semut tidak bisa menggigit di
di permukaan tangan serta sepatu untuk melindungi kaki dari gigitan semut. Berikutnya ada hazard kimia, yaitu partikel-partikel asap dari knalpot yang bertebangan dengan intensitas yang tinggi. Partikel asap ini memiliki resiko, yaitu apabila terhirup terlalu banyak dapat menyebabkan paru-paru mengalami serangan asma, rinitis, alergi, dan batuk. Apabila asap memapar mata pekerja dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Berikutnya ada upaya pengendalian risikonya. Yang pertama ada eliminasi, yaitu eliminasi tidak dapat dilakukan mengingat sumber asap berasal dari knalpot motor dan merupakan komponen yang tidak bisa dihindarkan atau juga bisa dibilang bisa merupakan komponen penting. Substitusi, mengganti knalpot motor menjadi knalpot yang ramah lingkungan, seperti tidak mengeluarkan asap yang terlalu berlebihan. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu memberikan saringan filter terhadap knalpot agar tidak mengeluarkan asap yang berlebihan. Lalu ada administrasi, yaitu mensosialisasikan kepada pekerja agar selalu berhati-hati dalam bekerja dengan ruangan yang intensitas partikel asap yang tinggi, juga selalu meningkatkan awareness pekerja terhadap asap yang dikeluarkan dari knalpot tersebut. Berikutnya ada APD, yaitu pekerja dapat menggunakan masker untuk melindungi hidung dan mulut agar terhindar dari asap yang berterbangan, juga menggunakan kacamata agar mata terhindar dari paparan asap secara langsung. Ergonomi. Berikutnya ada hazard ergonomi, yaitu posisi pekerja yang selalu jongkok dalam jangka waktu yang lama. Resikonya, posisi yang jongkok seperti yang terlihat pada gambar dan terjadi dalam waktu terlalu lama membuat nyeri dan rasa pegal pada bagian punggung dan kaki. Eliminasinya, yaitu menghilangkan kebiasaan membungkuk dengan mengatur intensitas durasi membungkuk pada saat bekerja. Berikutnya ada substitusi, mengganti penyangga motor yang lama menjadi yang mesin penyangga modern, sehingga dengan itu pekerja dapat menyesuaikan dengan postur tubuhnya saat melakukan pekerjaan. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu mengganti ke mesin otomatis untuk menyangga motor dan pekerja dapat mengatur postur tubuhnya. Berikutnya ada administrasi, yaitu mensosialisasikan tentang postur tubuh bekerja yang baik dan benar sehingga bekerja dapat terhindar dari cedera ringan atau juga pegal dan linu. Berikutnya ada APD, yaitu memberikan alat berupa sabuk, penyangga postur tulang belakang dan punggung bahu. Berikutnya ada hazard psikologi, yaitu lingkungan kerja yang berantakan atau lingkungan kerja yang tidak rapi. Resikonya menimbulkan rasa tidak nyaman pada pekerja, dan pekerja juga akan terasa bingung dan bisa tanpa sengaja memegang atau menginjak benda-benda berbahaya yang tidak pada tempatnya. Upaya pengendalian risikonya ada eliminasi, yaitu menghilangkan benda-benda tidak diperlukan pada saat pekerjaan berlangsung. Berikutnya, upaya pengendalian berikutnya ada substitusi, yaitu membuat lokasi penyimpanan tersendiri yang dekat dengan pekerja bengkel tersebut. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu mengganti tempat penyimpanan barang yang minimalis dengan penyimpanan barang yang baru agar bisa menyimpan lebih banyak alat-alat yang tidak digunakan maupun yang tidak sudah berfungsi. Administrasi, yaitu mensosialisasikan pada para pekerja untuk menaruh kembali barang yang sudah tidak digunakan guna menciptakan lingkungan yang rapi dan tidak berantakan. Berikutnya ada APD, yaitu para pekerja dapat menggunakan sepatu boots dan sarung tangan agar pekerja bisa terhindar dari luka. Pada aktivitas ketiga ini, saya mengamati aktivitas perbaikan kolam dan pembersihan kolam. Hazard yang pertama ada hazard mekanik, yaitu kawat dengan sisi yang tajam yang digunakan sebagai pembatas ikan dan pompa air.
Resikonya, kawat tersebut bisa saja melukai permukaan tangan sehingga menyebabkan luka sayat dan luka gores. Upaya pengendalian risikonya, yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan kawat agar tidak melukai permukaan tangan pekerja. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan karena kawat merupakan komponen penting dalam aktivitas ini. Berikutnya ada substitusi, yaitu mengganti kawat dengan pembatas berbahan plastik atau kayu. Berikutnya yaitu ada modifikasi engineering, yaitu memberi kawat dengan bantalan berbahan karet agar tidak melukai permukaan tangan. Berikutnya ada administrasi, yaitu memberi informasi terhadap pekerja tentang berhati-hati dengan sisi tajam kawat. Berikutnya ada APD, yaitu pekerja bisa menggunakan sarung tangan yang empuk agar tangan terlindungi dari sisi tajam kawat. Lalu hazard berikutnya ada hazard fisika, yaitu getaran yang berasal dari pompa air. Resikonya, getaran tersebut menyebabkan gangguan penglihatan sehingga menyebabkan tidak fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Upaya pengendalian risiko yang pertama yang bisa dilakukan adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber getaran, tetapi tidak dapat dilakukan karena getaran itu berasal dari pompa air yang merupakan komponen penting dari kolam ikan tersebut. Berikutnya ada substitusi, yaitu mengganti pompa air menjadi pompa yang lebih modern. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu mengganti filter pompa yang baru guna mengurangi getaran dari pompa yang tersumbat oleh kotoran ikan. Berikutnya ada administrasi, memberi informasi tentang bahaya yang mempengaruhi daya kerja pekerja tersebut. Berikutnya ada APD, yaitu untuk saat ini belum ada APD yang bisa dijadikan solusi di permasalahan ini, tetapi dapat dihindari dengan memberi durasi kerja di dalam kolam. Berikutnya ada hazard biologi. Terdapat banyak clawing atau kaki seribu di sekitar area kolam. Lalu risikonya adalah clawing atau kaki seribu dapat menyebabkan gatal-gatal hingga merusak permukaan kulit. Itu dikarenakan clawing bisa mengeluarkan cairan apabila kita tidak sengaja menyentuhnya atau menginjaknya. Lalu upaya pengendalian risiko, eliminasi, menghilangkan clawing dengan bantuan alat seperti capit dan ditempatkan jauh dari area sekitaran kolam. Berikutnya ada substitusi, yaitu substitusi tidak bisa dapat dilakukan karena clawing merupakan hewan alami yang berada di lingkungan kerja tersebut. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu memberikan tanda pada daerah tempat clawing berada agar tidak tersentuh oleh pekerja. Lalu berikutnya ada administrasi, yaitu mensosialisasikan kepada pekerja dalam menghindari clawing dan segera menyingkirkannya. Berikutnya ada APD, yaitu pekerja dapat menggunakan sepatu boots berbahan karet dan menggunakan sarung tangan. Hal itu melindungi permukaan kaki dan tangan jika tidak sengaja menginjak ataupun tidak sengaja menyentuhnya. Lalu ada hazard kimia, yaitu bau kotoran ikan yang bertebaran di kolam. Risikonya, kotoran ikan ini mengganggu indera penciuman pekerja sehingga menyebabkan pekerja menghirup bau tidak sedap secara terus-menerus. Upaya pengendalian risikonya, eliminasi. Eliminasi menghilangkan bau kotoran ikan dengan cara menghilangkan kotoran tersebut menggunakan jaring. Lalu berikutnya ada substitusi, yaitu substitusi tidak bisa dapat dilakukan karena kotoran ikan tersebut merupakan hal alami. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu membuat mesin otomatis penyaring kotoran ikan. Berikutnya ada administrasi, yaitu mensosialisasikan kepada pekerja bahwa kotoran ikan itu harus dibersihkan. Berikutnya ada APD, yaitu pekerja dapat menggunakan masker untuk mencegah bau tidak sedap. Lalu berikutnya ada hazard ergonomi, yaitu postur tubuh yang selalu membungkuk. Risikonya, postur tubuh membungkuk dapat menyebabkan pegal linu terhadap pekerja. Eliminasi, yaitu menghilangkan kebiasaan membungkuk dengan cara mengurangi intensitasnya. Berikutnya ada substitusi, membuat alat yang sesuai postur dengan tubuh pekerja. Berikutnya ada modifikasi engineering, yaitu mengganti sikat tangan menjadi sikat yang bertongkat. Hal ini untuk mencegah pekerja tidak selalu untuk membungkuk untuk membersihkan pada saat membersihkan kolam.
Berikutnya ada administrasi, yaitu memberikan sosialisasi pada pekerja tentang bahayanya jika bekerja dengan postur tubuh tidak benar. Berikutnya ada APD, yaitu memberikan alat berupa sabuk penyangga postur tulang belakang, punggung, bahu. Berikutnya ada hazard psikologi, yaitu rasa jenuh muncul karena menyikat kolam dengan durasi waktu yang lama. Risikonya, rasa jenuh ini disebabkan karena melakukan pekerjaan yang monoton sehingga juga memunculkan stres. Upaya pengendalian risikonya yaitu yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan rasa jenuh dengan cara beristirahat dan melakukan aktivitas lainnya. Substitusi, mengganti kegiatan monoton tersebut dengan mencari kegiatan lainnya. Berikutnya modifikasi engineering, membuat durasi pekerjaan agar tidak melakukan pekerjaannya tidak mengakibatkan rasa jenuh. Berikutnya ada administrasi, yaitu menginformasikan pentingnya kita beristirahat agar tidak jenuh saat melakukan kerjaan monoton. Berikutnya ada APD, yaitu APD belum ada untuk permasalahan ini, tetapi dapat dituntaskan dengan cara menghibur diri dengan aktivitas lainnya. Kesimpulan yang dapat bisa diambil yaitu di setiap lokasi kerja beserta aktivitasnya pasti memiliki hazard dan risiko masing-masing, serta kita perlu waspada setiap hazard dan risikonya dengan cara menerapkan dan memahami pengendalian masing-masing yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan ataupun kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di perusahaan, melainkan juga di rumah dan di sekitar kita. Saran yaitu kita seharusnya menerapkan pengendalian secara efektif dalam menanggulangi hazard pada setiap aktivitas dan lokasi tersebut. Pengendalian yang dilakukan harus bertahap, dari mulai eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan yang terakhir adalah APD. Metode penerapan pengendalian tersebut bisa diterapkan dengan cara masing-masing individu.